Ternyata, gosip hanyalah gosip, buktinya mereka baik-baik saja. Batin Jessie tersenyum senang melihat Farel dan Sila semakin mesra. "Kenapa Om masih kurus?" tanya Sila mengelus rahang Farel. "Benarkah padahal aku banyak makan sayang?" jawab Farel mengelus rahangnya yang lain. Sila terkekeh, "Bagaimana keadaan Om?" "Baik sayang," jawab Farel tersenyum lembut. Jessie mengerutkan keningnya mendengar pembicaraan Farel dan Sila seolah tidak bertemu berhari-hari saja. "Perasaan apa ini? Kenapa aku malah merasa aneh?" Batin Jessie menggeleng kepalanya membuang pikiran itu jauh-jauh. "Momi udah bisa Farel tinggalkan?" tanya Farel dengan senyuman mengejeknya. "Awas saja kamu meninggalkan Momi, anak lampir," ancam Jessie. "Cak," Farel berdecak tak percaya. "Mominya menyebutnya anak lampir." "Kenapa Momi menyebutku anak lampir? Berarti Mominya mak lampir," ucap Farel dengan datar. "Bukankah kamu yang menyebutku mak lampir, ha? Sudah pasti kamu yang memulainya, makanya Momi menyebutmu anak lampir. Ada apa denganmu? Kenapa kamu seolah bertingkah Momilah yang duluan menyebutmu lampir?" omel Jessie. Farel dan Sila saling pandang, lalu Sila dengan cepat menghentikan pembicaraan mereka, dan tak lama Pipi datang untuk menjaga Jessie sebelum Ramon tiba. Pipi menganga melihat Farel. "Oh, jadi ini tuan muda Farel yang asli." Sila menggenggam tangannya. "Ya Tuhan, mereka benar-benar mirip, tidak ada bedanya, entah bagaimana cara Sila tahu mereka berbeda," batin Pipi. "Ada apa Pipi, kenapa kau diam? Panggil Sila kembali," teriak Jessie. Nyonya." Pipi dengan cepat menggunakan keahliannya yaitu membujuk orang. Farel membawa Sila ke rumah masa depan mereka. "Kenapa sayang, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kalian berbeda tapi kenapa mereka semua terkecoh ya?" tanya Sila penasaran. Farel mengecup sayang punggung tangan Sila. "Hanya kamu yang tahu perbedaan kami, Maharani. Aku hanya minta kamu selalu mengenaliku lebihnya. Aku tidak peduli lagi." "Bagaimana dengan Momi, Om?" tanya Sila penasaran. "Kenapa kau harus memikirkannya? Bukankah Ariel juga anak Momi dan papiku? Sudah sepantasnya dia merasakan kasih sayang mereka. Aku juga ingin membuktikan pada Ariel hidup kami tidak sebahagia yang dia pikirkan," jawab Farel sambil menatap penuh cinta pada Sila. "Iya Om," jawab Sila membenarkan. "Ayo masuk," ajak Farel dibalas senyuman oleh Sila. Farel dan Sila bergandengan tangan masuk ke rumah masa depan mereka. Seperti pasangan suami istri saja, Sila memasak untuk Farel sedangkan Farel hanya tukang mengganggu Sila memasak saja. Sila melihat jam tangan di lingkar tangan Farel. "Om, kenapa tidak berganti sesekali jam tangannya?" tanya Sila penasaran. "Aku sudah bilang kan, aku tidak pernah melepaskan jam tangan ini, bahkan saat aku mandi sekalipun," jawab Farel memeluk Sila dari belakang. Sila tersenyum sambil menggeleng kepalanya. "Ada hal yang ingin aku ceritakan sama Om. Om mau dengar?" tanya Sila. "Apa sayang, jangan membuatku takut." Sila tersenyum, "Lebih baik kita makan dulu ya." Farel terpaksa mengangguk karena perutnya memang sudah kelaparan. Farel bahagia dengan hidupnya sekarang. Kapan lagi dirinya bisa menganggur, tidak mengurus perusahaan sebab ada Ariel yang menggantikannya. Selama ini Farel melihat hasil kerja Ariel yang tak berbeda jauh dengan dirinya saat bekerja. Farel sudah berapa kali mengatakan ia rela berbagi dengan Ariel, bahkan apapun akan Farel berikan jika Ariel menginginkannya. Tapi tidak bagi Farel, satu hal yaitu Sila. Farel tidak akan merelakan kekasihnya diberikan pada pria manapun, walaupun pada saudara kandungnya sendiri. Farel mendengarkan cerita Sila dengan serius. "Benarkah sayang, dia sudah tahu?" "Iya Om, dia tahu cerita sebenarnya. Itu sebabnya Momi masuk rumah sakit," jawab Sila. Ternyata apa yang Papi takutkan memang terjadi. Momi tidak bisa diingatkan memori 27 tahun yang lalu. Gumam Farel mengangguk pelan sambil memijat pangkal hidungnya. "Om Ariel memang batu Om, aku tidak suka dengan caranya yang selalu berusaha menjadi diri Om di depanku," gerutu Sila. Farel tersenyum. "Aku mau kamu buat dia berubah sayang. Aku tahu dia batu tapi yang penting bagiku kamu mengenaliku itu saja dan tahu perbedaan kami." Sila tersenyum. "Tentu saja aku tahu perbedaan kalian." "Bagaimana caramu membedakan kami sayang?" tanya Farel penasaran. "Cara menatapku," jawab Sila. "Bagaimana cara menatapnya memangnya?"
Tanya Farel penasaran. Obsesi, caranya menatapku seperti itulah yang aku tangkap. Jawab Sila. Tapi juga, aku juga terobsesi padamu sayang, ujar Farel heran. Sila terkekeh. Beda Om memang menatapku seperti itu tapi tidak sedominan itu. Benarkah? Aku tidak tahu mengerti caramu membedakan kami, bahkan Mami dan Papi saja terkecoh, gumam Farel. Itu karena Om Ariel juga darah daging mereka Om, sedangkan Om juga anak mereka. Mana mungkin mereka tahu perbedaannya? Jawab Sila. Farel tersenyum. Cepat atau lambat mereka akan tahu kebenarannya. Untuk itu Mami harus kuat menghadapi semuanya. Kenapa setiap Om bertemu Mami selalu bertengkar? Tanya Sila penasaran. Sejak aku diculik saat kecil, Mami sering menangis setiap malam. Aku tidak tahu alasannya, tapi akhirnya aku mengerti Mami selalu menyalahkan dirinya sendiri. Karena itulah aku sering mengajaknya bertengkar hingga dia bosan dan menginginkan anak perempuan. Jawab Farel. Sila terkekeh mendengarnya. Bagaimanapun Mami tetaplah Mami, Om juga jangan terlalu menyakitinya. Iya sayang. Tapi sejak itu juga Mami tidak lagi menangis setiap malam. Dan papiku yang tahu perubahan itu juga ikut-ikutan mengajakku bertengkar. Kami jarang akur sayang. Om tidak merindukan masa-masa itu? Tanya Sila. Tentu saja, tapi Ariel lebih membutuhkannya. Entah kesulitan apa yang dilaluinya selama ini, yang pasti dia tidak pernah bahagia. Maksud Om? Tanya Sila penasaran. Sejak kecil dia menderita di dunia mafia, bahkan ginjalnya sempat dijual. Apa? Ya Tuhan, mengerikan sekali. Selasuk mendengarnya membayangkan organ tubuh dijual paksa oleh orang jahat. Dia berjuang sendiri, hingga ginjal baru ia dapatkan, barulah dia kembali untuk balas dendam. Dia mengira Mami dan Papi membuangnya begitu saja. Jelas Farel. Setelah membekap mulutnya dengan tatapan ngeri. Aku tidak pernah mendengar hal-hal kejam seperti itu, tapi ternyata dunia mafia memang kejam seperti yang dikatakan orang-orang ya. Gumam Sila. Jadi bagaimana menurutmu sayang? Apa dia tidak pantas balas dendam pada kami? Tanya Farel ke Sila. Setelah bangkit dari duduknya lalu berjalan mengitari meja dan duduk di pangkuan Farel. Farel melingkarkan lengannya di pinggang Sila dan memeluknya manja seperti anak kecil. Aku pikir Om Ariel jahat karena dia memang jahat. Pantas saja hatinya seperti batu, ternyata karena kehidupan kejam yang dia alami. Aku akan menjadi temannya Om. Demi Om, aku akan menyadarkannya bahwa orang-orang yang dia benci tidaklah sejahat yang dia pikirkan. Farel mengangguk-angguk di pelukan Sila.